Pentingnya Jalan Trans Sumatera untuk menghubungkan kota-kota di sepanjang Pulau Sumatera telah difikirkan sejak zaman Hindia Belanda. Menurut Anthony Reid, Jalan Trans Sumatera dibahas untuk pertama kali pada tahun 1916. Pada masa itu, pemerintah kolonial bermaksud menghubungkan kota-kota penting di Sumatera, yaitu Medan, Padang, dan Palembang. Roda perekonomian Sumatera pada awal abad ke-20 memang digerakkan oleh trio kota ini. Untuk merealisasikannya, maka pada tahun 1917, pemerintah kolonial mulai membangun jalan raya penghubung antara Medan dengan Pematang Siantar yang kemudian disambung ke Parapat. Jalan raya ini bisa dianggap sebagai rintisan pertama dari bentang jalan panjang yang kemudian disebut sebagai Jalan Trans Sumatera. Pembangunan Jalan Trans Sumatera lalu berlanjut ke Tarutung hingga Teluk Tapian Lauli di Sibolga. Tahun 1920-an, daerah Danau Toba juga diperhubungkan oleh pemerintah kolonial menjadi jalur lalu lintas modern dan angkutan bus. Dampaknya, terjadi percepatan modernisasi di kawasan yang terhubung serta meningkatnya perdagangan. Kota-kota kecil baru pun bermunculan di berbagai titik sepanjang jalan. Pola yang sama dengan pembangunan jalan di Sumatera Utara sebenarnya akan dikembangkan juga di kota-kota lain Sumatera. Akan tetapi, pada tahun 1942, tentara Jepang keburu menduduki Sumatera dalam Perang Dunia Kedua. Pembangunan jalan pun menjadi terhenti. Semasa Perang Kemerdekaan hingga akhir dasawarsa 1950-an yang diwarnai aneka pergolakan daerah, pembangunan jalan Trans Sumatera belum juga berlanjut. Baru pada tahun terakhir kekuasaan Soekarno, yaitu 1965, jalan raya lintas Sumatera kembali dibangun. Pada masa selanjutnya, yaitu era Orde Baru, pembangunan jalan lintas Sumatera berlanjut dan bertumbuh. Setiap provinsi di Sumatera terhubung lewat jalan ini. Pembangunannya meliputi 3 jalur sekaligus, lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Setelah Orde Baru tumbang, upaya mengembangkan jalur lintas Sumatera tetap dilakukan, yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pada masa pemerintahan kedua presiden ini, pembangunan ruas jalan tol melintasi Sumatera dicanangkan dan dibangun. Hingga kini, jalan di ketiga jalur Trans Sumatera memang masih kerap diwarnai dengan fenomena kondisi jalan yang mulus, jalan rusak, hingga kriminalitas pacing loncat. Akan tetapi, keberadaan jalan lintas Sumatera sesungguhnya telah memberi banyak manfaat.